Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dosen mata kuliah Statistika dan Analisis Data, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Menur Aisyah, sekaligus moderator pada kesempatan presentasi hari ini bersama kelompok saya, yaitu kelompok 2, dengan tim kami, yaitu ada Andari Apriliani, Akila Rahma, Idris Muzaffar, Muhammad Yazid Azmi, Nabil Muhammad, Pramesti Olivia, Safa Nurul Azkia, Trivena Simatupang, dan Tuti Mardianti. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada presentasi hari ini. Tidak berlama-lama lagi pada sesi presentasi kali ini dengan tema yaitu analisis pengaruh besar UMR terhadap persentase pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 oleh kelompok 2. Langsung saja saya panggilkan kepada Saudara Idris Muzaffar. Saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari analisa kami. Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tetapi tetap menjadi provinsi dengan pengangguran tertinggi. Pengangguran memicu kemiskinan, turunnya daya beli, dan masalah sosial. Kemiskinan menyebabkan kurang gizi dan akses kesehatan rendah, yang akan mengakibatkan meningkatkan resiko stunting. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Ayah. Berikutnya adalah rumusan masalah dari penelitian ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana tren perkembangan besaran upah minimum nasional di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Yang kedua, bagaimana gambaran atau tren persentase pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh besaran upah minimum regional terhadap persentase pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya masuk ke poin tujuan penelitian. Di sini penelitian kami bertujuan untuk menganalisis tren perkembangan besaran UMR di Provinsi Jawa Barat, mendeskripsikan gambaran atau tren tingkat persentase tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat, dan yang terakhir menganalisis besaran pengaruh UMR dan terbuka di Provinsi Jawa Barat. Penjelasan oleh metodologi penelitian. Kelompok menggunakan pendekatan kuantitatif observasional tipe. Kami memilih metode cross-sectional karena memungkinkan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel itu dalam secara bersama. Adapun unit analisis atau objek yang kami teliti mencakup seluruh wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 28 kabupaten dan kota. Untuk data yang digunakan, kami sepenuhnya menggunakan data yang diperoleh di lembaga resmi pemerintah. Sumber utama yang kami gunakan untuk tahun 2024, yaitu atau TT yang kami ambil dari publikasi resmi Barat. Dan yang kedua data besaran atau yang kami peroleh berdasarkan surat ke Gubernur Jawa Barat. Baik, materi selanjutnya akan dilakukan oleh. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Trivena, dan di sini saya akan memaparkan materi mengenai tinjauan teoritis UMP dan pengangguran. Yaitu yang pertama, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Yang kedua, upah minimum regional atau UMR, yaitu jaring pengaman berupa upah bulanan terendah yang ditetapkan gubernur. Yang ketiga, teori kekakuan upah atau kenaikan upah minimum meningkatkan biaya produksi. Yang keempat, dampak kebijakan, yaitu perusahaan melakukan efisiensi atau pengurangan tenaga kerja sehingga pengangguran meningkat. Yang kelima, surplus tenaga kerja, yaitu upah tinggi menambah penawaran tenaga kerja namun menurunkan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak tingginya pengangguran. Dampak tingginya pengangguran dapat berdampak ke beberapa aspek seperti aspek ekonomi, sosial, dan juga psikologis. Dari aspek ekonomi, dampak tingginya pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menghambat pencapaian tenaga kerja. Yang kedua, sosial, meningkatkan kemiskinan dan kriminalitas akibat desakan kebutuhan pokok.
Dan yang terakhir psikologis yang menimbulkan kecemasan kepada orang yang menganggur, terus ketidakpercayaan diri hingga menyebabkan depresi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tuti Bardianti. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai deskripsi data UMR Jawa Barat pada tahun 2024. Di sini sudah tersaji ada scatter plot dengan sebaran data mayoritas wilayah dengan tingkat upah yang relatif berdekatan. Dengan variasi rentang interkuartil atau EQR cukup lebar menandakan variasi signifikan antar wilayah. Dan di sini terdapat kesenjangan panjang Whisker menunjukkan perbedaan besar antara UMR tertinggi dan juga yang terendah. Dengan indikasi terdapat kesenjangan upah akibat perbedaan struktur ekonomi dan kapasitas industri. Lalu selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Yazid. Baik, saya Muhammad Yazid Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi data TPT, yaitu tingkat pengangguran terbuka. Di sini median berada di sekitar 7-8%, dengan rentang batas atas mencapai 10 sampai 11% dan batas bawah sekitar 3-4%. Dan temuan khusus terdapat satu outlier, yaitu nilai ekstrem rendah yang dibanding dengan kelompok data utama. Interpretasinya yaitu variasi pengangguran antar daerah masih cukup tinggi. Mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andari. Pada slide ini, kita melihat pengaruh UMR terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Grafik scatter plot menunjukkan hubungan antar besaran UMR di berbagai daerah dengan persentase pengangguran terbuka. Dari grafik tersebut, dapat terlihat bahwa median TPT berada di kisaran 7 hingga 8%. Sementara itu, rentan nilai TPT cukup lebar, dengan batas atas mencapai sekitar 10 hingga 11% dan batas bawah berada di angka 3-4%. Selain itu, terdapat satu titik outlier, yaitu nilai pengangguran yang lebih rendah dibandingkan kelompok data utama. Ini menunjukkan adanya daerah yang memiliki karakteristik berbeda atau faktor lain yang memengaruhi tingkat pengangguran secara signifikan. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa variasi pengangguran antar daerah masih cukup tinggi, sehingga hubungan UMR terhadap tingkat pengangguran belum bersifat seragam di seluruh wilayah. Baik, tibalah kepada sesi terakhir dari presentasi kami hari ini, yaitu kesimpulan penelitian kami, yaitu di mana terdapat variasi tinggi dan kesenjangan signifikan pada besaran UMR maupun TPT antar kabupaten kota. Dan juga ada hubungan variabel di mana terbukti ada hubungan positif antara UMR dan TPT dengan korelasi sebesar 0,63 dan terdapat implikasi di mana daerah dengan upah yang lebih tinggi cenderung memiliki pengangguran yang lebih tinggi. Maka kami memiliki rekomendasi kepada pemerintah diperlukan kebijakan ketenaga kerjaan dan penetapan upah yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi ketimpangan. Baik, sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apabila pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.